Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Lintang Aurora Finanda dengan NIM J4102301114 dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Surakarta. Berikut adalah penjelasan mengenai interpretasi data kesehatan. Beberapa teori dan konsep penting diperlukan untuk memahami dan menginterpretasikan data kesehatan, yang memungkinkan analisis yang lebih sistematis dan akurat. Salah satu konsep utamanya yaitu epidemiologi dasar. Epidemiologi dasar sendiri mempelajari mengenai distribusi dan determinan masalah kesehatan dalam populasi. Epidemiologi membantu memahami pola penyakit dengan menganalisis variabel waktu, tempat, dan individu, serta dengan menggunakan metrik seperti prevalensi, insidensi, rasio resiko, dan rasio kemungkinan. Selain itu, statistik kesehatan berperan dalam menganalisis data dengan menggunakan metode statistik deskriptif dan inferensial untuk mengidentifikasi faktor risiko. Pemantauan kesehatan juga merupakan komponen penting dalam interpretasi data melalui sistem surveillance dan monitoring kesehatan, yang mana melibatkan pengumpulan dan analisis data terus-menerus untuk mendukung kebijakan kesehatan. Sistem ini mencakup surveillance aktif yang mencakup kunjungan lapangan dan wawancara langsung, dan surveillance pasif yang bergantung pada laporan fasilitas kesehatan. Terakhir, teori perilaku kesehatan membantu menjelaskan bagaimana faktor sosial dan psikologis memengaruhi keputusan kesehatan individu. Untuk mencegah stunting, meningkatkan konsumsi ikan adalah salah satu cara untuk menggunakan model seperti Health Belief Model dan Theory of Planned Behavior. Memasuki penjelasan tentang survei mawas diri. Survei mawas diri adalah proses pengumpulan dan analisis data kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat secara partisipatif untuk mengenali masalah kesehatan di lingkungannya serta mencari solusi bersama. Survei mawas diri biasanya difasilitasi oleh tenaga kesehatan atau kader kesehatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kondisi kesehatannya sendiri serta mendorong tindakan yang berbasis bukti. Manfaat-manfaat mengenai survei mawas diri. Yang pertama itu ada meningkatkan kesadaran masyarakat. Dengan melakukan survei ini, masyarakat dapat lebih memahami kondisi kesehatan lingkungan mereka dan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap masalah kesehatan yang ada. Yang kedua, mengidentifikasi masalah kesehatan secara mandiri. Survei mawas diri membantu masyarakat dalam mengenali pola penyakit, faktor risiko, serta tantangan dalam akses layanan kesehatan. Yang ketiga, yaitu mendorong partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Karena dilakukan secara partisipatif, survei ini meningkatkan keterlibatan warga dalam menentukan prioritas kesehatan dan solusi sesuai dengan kondisi lokal. Yang keempat, ada membantu perencanaan program kesehatan yang tepat sasaran. Data dari survei mawas diri dapat digunakan untuk menyusun intervensi berbasis kebutuhan nyata di masyarakat seperti program peningkatan gizi, kebersihan lingkungan, atau pencegahan penyakit menular, selain banyak data dari sumber lainnya. Yang kelima atau terakhir yaitu mempermudah pemantauan dan evaluasi kesehatan masyarakat. Hasil survei dapat dijadikan dasar untuk pemantauan perkembangan kesehatan dari waktu ke waktu, serta mengevaluasi efektivitas program yang telah dijalankan. Data survei mawas diri yang telah saya baca merupakan sumber data primer yang berasal dari survei mawas diri dan data sekunder yang berasal dari profil Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo 2021, lalu ada profil Puskesmas Weru tahun 2021, data posyandu lansia, data demografi, dan juga data geografi Desa Karakan. Survei mawas diri ini melibatkan warga dari 3 dusun, yaitu Dukuh Kenjeng Sawahan, Tegalrejo, dan Warurejo. Jumlah total populasi Dukuh 3 Karakan yaitu sebanyak 1.137 orang yang terdiri dari 321 kakak. Sampel survei mawas diri diambil menggunakan teknik pengambilan sampel proporsional.
Populasi dari ketiga dusun itu terdiri dari bapak, ibu, lansia, dan remaja dengan rentang usia 10 tahun hingga lanjut usia. Untuk pengambilan subjek, setiap strata atau wilayah ditentukan seimbang atau sebanding dengan banyak subjek dari masing-masing wilayah atau strata. Sampel yang diambil yaitu sebanyak 150 kakak, dibagi menjadi Genjing 68 kakak, Sawahan 31 kakak, Tegalrejo 35 kakak, dan Warurejo sebanyak 16 kakak yang sesuai porsi jumlah kakak di dusun strata atau dusun masing-masing. Berikut adalah gambaran permasalahan kesehatan pada wilayah Dusun 3 Desa Karakan berdasarkan data dari bidang. Berikut akan saya paparkan. Masalah kesehatan pertama yaitu riwayat demam berdarah dengue atau yang biasa kita sebut sebagai DBD. Jumlah kasus yang ada sebanyak 3 dan yang tidak itu 147. Lalu yang kedua ada diabetes mellitus. Dengan jumlah kasus yang iya ada 2, yang tidak ada sebanyak 148. Yang ketiga ada masalah kesehatan mengenai merokok. Dengan jumlah kasus 71 iya dan 71 tidak. Yang keempat ada sanitasi lingkungan yang dikriteriakan sesuai dengan kriteria rumah sehat dengan jumlah kasus 68 iya dan 82 tidak. Yang kelima ada peningkatan kehadiran posyandu lansia dengan jumlah kasus 27 iya dan 11 sebanyak tidak. Yang keenam ada stunting dengan 1 jumlah kasus iya. Berikut adalah data hasil survei mawas diri, yakni tentang status kesehatan dan jenis pengobatannya. Pada jenis pengobatan ada 4, yaitu dukun, alternatif, perawatan, puskesmas atau RS. Pada orang-orang yang sakit diperkirakan sebanyak 22 orang dan yang tidak sakit sebanyak 128 orang dengan persenan yang sakit 14,7% dan yang tidak itu sebanyak 85,3%. Kebanyakan orang yang sakit sebanyak 1 orang pergi ke dukun, 1 orang ke alternatif, 5 orang ke perawatan, dan 15 orang ke puskesmas. Permasalahan utama di 3 desa Karakan tersebut bisa ditarik kesimpulan, yakni yang pertama ada kasus demam berdarah dan diabetes mellitus. Yang kedua ada stunting pada balita. Yang ketiga cakupan JKN belum 100%. Yang keempat partisipasi KB dan imunisasi belum optimal. Yang kelima, perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS masih kurang. Yang keenam, lansia kurang aktif di posyandu. Dari masalah-masalah tersebut, kita dapat mencari rekomendasi atau solusi yang bisa dilakukan. Yang pertama ada pemberantasan sarang nyamuk dan edukasi mengenai DBD. Yang kedua, yaitu penyuluhan pola hidup sehat dan screening mengenai diabetes. Yang ketiga, pemantauan gizi balita dan pemberian makanan tambahan. Yang keempat, sosialisasi dan fasilitasi pendaftaran JKN. Yang kelima, ada kampanye PHBS dan peningkatan partisipasi lansia. Sekian penjelasan materi dari saya terkait survei mawas diri dan interpretasi data kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.